Nya teh pala mah. Terus kayaknya ya Kang Sepulus nih enggak. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Punten biaya mau menanyakan mungkin menyimpang gitu. Enggak apa-apa. Saya juga masih anak kemarin sore di talkir kan gitu. Ya. Dan belum bisa istiqomah juga. Yang saya tanyakan itu untuk tahapan kita bertorikot itu sampai mana, kemudian batasannya sampai mana, sehingga kita bisa memiliki torikot yang lain. Soalnya kan saya ingat dengan daunnya Abah Al-Habibudri ya, masuklah torikot dengan niat untuk menjalankan ihsan dan jangan masuk torikot karena khasiatnya dan melihat kehebatan guru mursyid kan seperti itu. Jadi untuk batasan kita bertorikot, nah untuk saya sendiri sekarang berusaha untuk tetap istiqomah di Qadiriyah Naksabandi ya, dari Abdul Hanum. Kemudian untuk batasannya itu kayak misalkan kita ingin memiliki torikot lain itu bagaimana gitu? Kira-kira seperti itu. Batasan ini disebut makomat ya. Dasar pertama itu tobat. Kemudian talqin. Udah nih masuk tobat talqin. Kalau batas puncaknya ya usul. Ya usul itu sampai kepada Allah. Pertanyaan yang kedua, apakah bisa bertorikoh lagi kepada guru yang lain? Itu adab dalam bertorikoh tergantung izin dari guru. Itu izin dari guru. Abah Sepuh juga kan bertanya ke Syekh Pamijahan. Artinya bukan bertanya seperti ini karena sudah meninggal kan Syekh Pamijahan. Satu sisi mungkin pengarsa Abah Sepuh merasa Syekh Pamijahan sebagai leluhurnya, tetapi torikohnya berbeda kan Satoria. Beliau ziarah ke Pamijahan, hanya satu pertanyaan, apakah saya perlu mencari lagi mursyid dengan torikoh yang lain? Hasilnya sudah di situ. Kenapa ini perlu guru? Karena guru tahu ini dia di mana nih jadinya. Ya tuh, guru torikoh itu tidak sembarangan ketika beliau menjawab. Kalau benar-benar mursyid tidak akan menjawab dengan hawa nafsu. Kalau kita mau dengan hawa nafsu, udah di saya aja, mesti kebanyakan murid, gitu kan? Kalau guru torikoh enggak. Beliau kalau tidak mendapatkan petunjuk pasti dipinta menunggu, nanti besok, begitu. Kenapa? Karena perjalanan torikoh itu kan perjalanan ruhani, Pak. Perjalanan ruhani ke alam mugoyabah. Alam mugoyabah gerbang pertamanya itu alam jin. Jin lapisan pertama itu di perbatasannya itu yang pertama itu jin-jin nu bararangor. Anu sok ngagaroda gitu. Ngagaroda ku dunya, ku ilmu dan lain sebagainya. Nah, betapa gelap tapi bisa juga gemerlap hanya akan menipu. Nah, perjalanan ini kalau tidak diikuti, dibimbing dengan mentor lah katakan ya, pembimbing, maka bisa terbayangkan kita selamat sampai tujuan. Gak tahu kan? Yang jelas gak akan selamat lah. Nah, mursyid tahu itu. Mursyid tahu ini di mana nih jalannya. Apakah ada bagian di torikoh kita atau yang lain? Begitu. Oh, ternyata kamu yang lain. Katakan seperti Gus Dur ketika datang ke Suryalaya, cium tangan ke pengusaha Abah minta ditalkin. Apa jawaban Abah? Bukannya udah sama Syekh Abdul Qadir. Ngapain ditalkin sama Abah, kan sudah sama Syekh Abdul Qadir. Gus Dur semakin yakin pengusaha Abah seorang mursyid. Bahkan saya mendapatkan catatan ketika diskusi sama muridnya itu siapa lupa lagi, berbicara tentang Nabi dan Rasul lalu ulul azmi. Perbandingan ke sini, sekarang sudah tidak ada Nabi dan Rasul, yang ada wali dan wali mursyid. Nah, setiap wali dan wali mursyid ini dalam per 1100 tahun dipimpin oleh seorang wali kutub atau al-gaus. Menukik pertanyaan muridnya ini, saya lupa lagi nama muridnya. Kalau menurut Anda, Gus, siapa al-gaus atau al-kutub di zaman ini? Kalau menurut saya sih, Syekh Ahmad Syekh Wafat Tajul Arifin. Para sahabat, itu catatan ditemukan setelah Gus Dur wafat. Begitu. Nah, pengarsa Abah kan tahu Gus Dur di mana jalannya. Tidak sama pengarsa. Gitu. Tidak. Kalau misalkan tahu harus melalui Abah atau ada amanat dari Tuhan Syekh Abdul Qadir, tentulah dilanjutkan.
Seperti yang terjadi ini yang sekarang bahkan sekarang menjadi viral itu saingan 38 di Jakarta pesantren Miftahul Sudur. Siapa ya lupa lagi? Hah? Pesantren Miftahul Sudur? Bogor ya, kalau nggak salah. Jadi beliau ini mursinya itu Mama Hoer namanya. Meninggal Mama Hoer itu. Mama Hoer meninggal tapi sudah amanat bahwa pelanjut mursinya itu dia. Hanya dia merasa saya belum mampu. Harus ngapain gitu. Tapi ya sambil berpikir dia mengamalin apa yang menjadi warisannya. Sampailah bertemu dengan saudaranya. Berceritalah dia ke saudaranya seperti itu. Saya bingung harus bagaimana untuk melaksanakan amanat guru. Jangankan untuk menjadi mursyid, untuk diri saya masih bingung. Dan ini ternyata ikhwan. Dibawalah ke Suryalaya. Ternyata pas datang ke Suryalaya, Pak Abah bilang, Abah terima muridnya Abah Hoer sebanyak 6.000 orang. Langsung bilang begitu. Sini Cep. Cep, manakib 3 tahun. Tadi sok manakib bola. Geus beres manakib selama 3 tahun berturut-turut. Mangga. Tamat. Apapun yang terjadi manakib terus. Itu 3 tahun. Jadi akhirnya. Jadi hanya mengantar nih maka sahabat. Mengantar murid orang lain untuk dijadikan di makom itu. Jadi begitu. Boleh atau tidak tergantung gurunya. Saya nggak bisa jawab. Saya bukan guru tarik. Nantilah kalau saya udah jadi mursyid baru nanya. Begitu. Ya, gimana? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini cerita saya pribadi. Saya dulu pernah ditabin di Jawa Timur. Cuman waktu itu ceritanya tidak penyakit dalam gitu. Tapi pas pikirnya itu diarahkan ke talqin pikir. Kita nggak dikasih ilmunya, cuma langsung talqin jadi pengamal. Gitu. Keilmuannya saya nggak dapat. Ya. Tapi saya alhamdulillah istiqomah terus. Masuk dunia kerja. Saya ditalqin satu-satu terlatih Pak. Gitu. Oh iya. Selesai. Gitu. Tapi tetap saya jalanin sampai masuk dunia kerja saya nggak kuat. Nggak kuatnya karena memang ada target di situ setiap satu waktu itu 1.000 kopinya. Ya itu kalau saya ditalqin 3 kali berarti harus dibagi gitu. 1.000 itu dibagi titik ketiga titik. Yang saya terima gitu. Iya. Maksudnya saya nggak kuat sekali 2 kali selama 3 bulan ya akhirnya banyak bolong gitu kan. Putus lah kayak gitu. Dari itu sempat polling juga. Terus menemukan ini suara yang sini memang juga kekhawatiran orang tua saya karena orang tua saya juga Sataria gitu. Cuma saya jauh dari sini orang tua di Madiun. Gitu. Nah sekarang posisi saya itu jadi talqin di Surabaya, terus yang dulu bagaimana gitu? Otomatis kan musik lain baru turun. Ya. Jumba. Ya. Kalau sekarang posisi terus istiqomah dalam mengamalkan, nanti ada petunjuk. Kalau misalkan harus melanjutkan ke sana. Karena perpindahan dari sana ke sini atas dasar ketidaktahuan. Iya. Ya. Atas dasar ketidaktahuan. Maka selanjutnya kalau misalkan harus ke sana lagi, nanti ada petunjuk. Kalau yang ini benar terus diamalkan, oh ternyata harus di sini, nggak akan disuruh ke sana. Nah, kalau misalkan penasaran nih mau ditemukan, cari aja. Sebelum tidur baca ya latif terus. Ya latif, itu kan muhasabah begitu ya. Sebelum tidur itu. Kulhu biasalah 3 kali, Falak Minas, itu kan dari warisan dari Rasul ke Siti Fatimah. Kalau mau tidur baca Quran 1 tamatan. Wah Pak, kapan tidurnya? Gitu. Bukannya kulhu 1 kali itu sepertiga Quran, artinya kulhu 3 kali. Falak Minas riwayat kursi. Ya latih terus. Mohonlah petunjuk kepada Allah. Kalau itu mengganggu misalkan, kalau nggak mengganggu sudah nyaman, nggak perlu.
Enggak mengganggu, ya. Enggak perlu kalau enggak mengganggu. Artinya karena begini kata Nabi, ya wa bisa istafti qalbaka. Tanya hati nurani kamu. Hati nurani akan menjadi tenang jika itu adalah kebenaran. Meskipun 1000 orang membohongi. Memang sempat begitu saya lepas itu seperti ada yang hilang gitu. Pasti. Iya. Jadi begini. Iya. Makanya jangan cari lagi. Ketika ketemu lagi, ya udah saya istiqomah. Ada merasa stabil lagi gitu ya. Ya, berarti itu udah bagus. Nah, pertama makanya saya menghargai waktu itu khusus tasawuf di pesantren Pada Dunia. Ya. Itu tertulis motivasi apa yang membuat ke situ. Karena saya merasa kehilangan, saya juga mencari Tuhan gitu. Iya. Keren. Karena saya merasa hilang. Bagus. Iya. Bagus. Itu saya ke rumahnya nggak dapat, cuma pengamal gitu. Itu baru ilmu-ilmunya dapat dari Ya. Ya, alhamdulillah kalau misal sekarang kenyataannya merasa tenang, berarti udah gak ada masalah kalau begitu. Kalau misalkan mengganggu seperti yang terjadi di Jakarta tuh, saya lupa lagi namanya, itu memang terus goncang terus. Tetapi guru yang itunya sudah meninggal. Ya, saya mengarahkan nggak cukup. Ya sudah, jadi terus melanjutkan dikir dan setelah dikir berdoa, teruslah minta petunjuk gitu. Kalau sudah tidak mengganggu, nggak ada masalah itu mah, udah selesai dan tidak akan menjadi durhaka, insya Allah. Tapi kalau kasusnya seperti itu bagaimana? Misalkan saya misalkan ya, tapi ini naudzubillah sampai terjadi dan itu nanti misalkan saya pindah ke rekod lain gitu misalkan. Ini naudzubillah yang sampai kan terjadi. Ya. Akhirnya saya lupa atau hilap dengan toriko yang sebelumnya saya ditalkin. Itu apa perlu izin juga? Iya, kalau kita benar-benar bertoriko itu perlu izin. Iya, kalau benar-benar bertoriko, kan toriko itu ada 2 ya orang bertoriko itu, suluk dan tabaruk. Suluk itu benar-benar mengamalkan naik, gitu, mengamalkan terus serius. Kalau tabaruk ngalap berkah saja, itu gak ada masalah sebetulnya. Meskipun udah ditalkin, Pasti ditalkin. Ya, ditalkin, dua-duanya ditalkin. Nah, seorang mursyid menggenggam hati seorang murid. Siapa tadi namanya? Saiful. Kemanapun melangkah, kalau mursyidnya sudah ini, pasti bakal kembali. Begitu. Ini dibaca dari segi hakikatnya. Kemanapun. Ini terjadi ketika Pak Haji Thohir nih. Pak Haji Thohir, dosen kita di Latifah, sekarang di Pasca Sarjana. Juga di UIN, ya. Dia mursyidnya Abuya Dimyati dulu, Sadilia. Berangkat satu waktu tahun 90-an, tahun 90 berapa, ngantar seorang peneliti ke Suryalaya. Pengusaha Abah sampai 2 kali. Tapi Pak Haji karena merasa sudah punya toriko, dia biasa-biasa aja gitu. Pulang. Setelah sekian lama dari waktu itu, mimpi dipanggil oleh pengusaha Abah. Mimpi pertama diabaikan sampai 3 kali mimpinya. Akhirnya beliau menghadaplah ke Pak Kiai Buya Dimyati. Buya, saya mimpi begini sama Abah Anak udah 3 kali. Bagaimana pandangan Buya? Beliau tawajuh. Bagian ente di ditunya. Nah, gitu. Mursyid mah. Padahal muridnya itu. Berangkatlah ke sana itu. Kalau di Suryalaya ama bukan yang Abah Sepuh tuh meninggal di rumah siapa yang di Tasik? Bukan. Sama Sobari. Oh iya. Mas Sobari itu tahun 38 merasa goncang jiwanya. Tahun 38 nanyalah harus ke siapa?
Ada yang menunjukkan ke Bantar Payung, ke Mama Kiai Bantar Payung yang tadi dikisahkan. Dari 38 sampai tahun 42. Dia mudah-mudahan 1 minggu sampai 3 kali ke sana nyantri. Tahun 42 dia cerita ke Mama Bantar itu, menceritakan tentang dikir godebag. Dulu disebutnya dikir godebag, belum terkenal Suryalaya. Ya, karena dia mendengar dikirnya godaglier gituan, terus bimbingannya di susuna dicabakan gitu. Sampai dipublikasi. Dia itu pemilik percetakan koran pertama di Tasikmalaya, Mas Sobari. Ngomong begitu ke Mama Bantar, dimarahin. Jangan ngomong gitu kalau belum membuktikan. Sudah berangkat ke Suryalaya. Bikin surat, nih bawa surat. Suryalaya ternyata Abah Sepuh sudah menunggu di teras sekarang Baitul Ma atau yang mana gitu lah. Ya. Sudah, oh dari Bantar Payung ya. Padahal nggak ada HP. Terimalah surat. Ya, sampai akhirnya dia menemukan bahwa apa yang didengar itu salah dan apa yang dia lakukan benar-benar salah. Kembali ke Bantar. Karena gurunya yang pertama Bantar unjukkan, udah kamu di sana, gitu. Jadi memang guru-guru seperti itu udah tahu. Nah, bagaimana? Misalkan sekarang mursinya sudah meninggal, kolbu nanti yang digenggamnya Pak. Apa dia mendohir langsung atau melalui mimpi? Gitu. Mimpi jangan diabaikan Pak. Itu mukasafah tingkat pertama dunia mimpi. Bagaimana Nabi Ibrahim diperintah menyembelihkan di mimpi. Terus Nabi Yusuf akan mendapatkan anugerah dari mimpi. Hanya berbeda. Kalau Nabi Ibrahim mimpinya jelas, yang diperintahkan seperti apa yang dimimpikan, gitu. Kalau ke Nabi Yusuf simbol kan. Nah ini berbeda karena Nabi Yusuf waktu itu belum jadi nabi. Nabi Ibrahim sudah jadi nabi. Artinya mimpi seorang nabi itu sesuai apa yang harus terjadi. Kalau kepada orang-orang biasa berbentuk simbol. Nah, kenapa? Nah, kadang-kadang berlawanan. Nah, maksud saya ini menunjukkan mimpi dibahas di Al-Quran dan diposisikan kepada seorang nabi dan calon nabi, itu menunjukkan mimpi bukan hal yang harus diabaikan. Apalagi ketika Sayyidina Ali menjawab pertanyaan Sayyidina Umar. Sayyidina Ali menjawab, ketika mimpi ruh kita itu terbang Pak ke malakuti sama, ke kerajaan langit. Di situ kita ketika tidur. Ngapain di sana? Dapat informasi Pak Arma. Tapi kok pas bangun lupa lagi, ada noise, ada gangguan setan. Karena kita mau tidurnya teling gitu. Jadi kaganggu gitu. Nah kalau benar-benar terhubung kalbu kita kepada mursyid akan terbimbing. Ini Saiful. Jadi kemanapun kita misalkan pindah akan ditarik lagi gitu. Begitu. Nah kalau memang masalah adab memang harus izin. Sudah meninggal bagaimana? Tawasul aja. Tawasul. Ya kene. Nah ya kene. Abdi terakhirnya pertanyaan. Pertanyaan saya mudah baik pengalaman gitu. Pengalaman saya pemimpin dikit pada sholat. Cok abdi mah cekap pengalaman halugi. Cok jamaah kurang. Mana nu kangkang? Ya imam. Kudu taat ka imam mah. Kudu taat ka imam mah. Kan hotel kamari. Oh tuh. Kurang 15. Tapi kritis mah boleh. Boleh kritis mah. Boleh kritis. Tinggal nggak boleh sama imam. Maknya itu asal wih teh. Tapi itu masaknya kurang kan. Nah, kurang saya berarti kurang 11, itu kurang 15 berarti. Pertanyaan pengalaman gitu aja. Lu bener terima macam itu. Tapi enak Pak, iya.
Jadi ya permasalahan benar salahnya kan nggak tahu ya. Benar salah apa yang makmum apa yang imam. Ya nggak tahu kan. Tapi yang harus ditaati emang imam gitu. Harus imam. Yang harus ditaati imam. Hah? Yang kedua nggak akan mengurangi fadilah dzikir. Gitu. Soalnya gini kan, kata Mang Arma begini, 3 dong, masya Allah. Gitu kan, capek-capek tilu kene wah, itu mayar utang dong. Mang Arma teh cenah, asup ka tilu tah, cenah gitu. Ieu mah euy. Enggak, jadi memang menarik itu. Jadi menariknya satu dari permasalahan perhitungan. Tapi penilaian itu yang masing-masing yang tahunya. Yang kedua mana yang harus diikuti ya imam, jelas itu. Yang ketiga fadilah tidak akan mengurangi. Yang keempat ada hal yang menarik juga gitu Pak. Ada kalanya perhitungan seseorang jauh kita ketinggalan. Seperti nisfu Sa'ban. Ada yang pernah ikut nisfu Sa'ban di Suryala ya? Ya. Itu pasti yang namanya makmum kulhu baru 5 kali udah ruku. Begitu kan? Ini ada satu ini Pak. Itu karena makmum kebanyakan satu belum berpengalaman nih. Belum profesional katakan begitu. Kedua, makmum menggunakan full dengan lidah. Jadi lama. Kalau imam dengan hati. Cepat Pak. Kalau hati silahkan. Hadis. Kalau hati tungtung gitu. Hati mah pasti cepet hati mah gitu. Orang balik bola aja perasaan Udah nyampe. Nah, terus ketika saya ngobrol dengan Kang Haji Baban, dia cerita tentang seorang tokoh ahli khotaman. Si eta nepi ka dionang ka mana-mana keur mimpin khotaman Cecep. Duka kumaha eta jelema teh resep hayang mimpin si eta. Rupina Kang jigana masa mainna geus ngadarah daging jadi henteu capek mah. Nya kitu. Dugi ka sajam Pak. Sajam eta cek kitu. Tah, sajam tamat. Coba urang eta khotaman 5 jam 6 jam kan. Nah, dari obrolan itu saya pulang ke rumah dipikir gitu. Ya di mana ya rahasiana? Terus ternyata kan ada kalimat di kitab Ibnu Athaillah. Zikir mulai jahar, kemudian kolbu, kemudian khofi. Kalau orang sudah masuk ke zikir khofi, maka bila ia lupa dengan zikirnya, khofinya, zikir khofinya yang akan mengingatkan dia. Ini kayak bagaimana sih? Saya coba karena metode pemahaman yang paling cepat Pak membaca diri. Oh ternyata saya pernah misal di derewasnya astagfirullahaladzim. Dan teu ingat orang kena istighfar tapi refleks baca istighfar. Nah itu zikir mengingatkan Pak. Contoh kecilnya seperti itu. Atau mungkin bapak-bapak juga ngalamin. Tadi nama zikir terek tilu. Bung tuh langsung maju deui pada rek tilu eta teh. Tah eta zikir mengingatkan gitu. Oh, karek arti aja. Pada eta rek tilu tapi nah jadi lompat ya teh. Bersyukurlah kepada Allah. Artinya zikir sudah mengingatkan kita. Pastilah ada yang mengalami begitu gitu. Nah, digali lagi, oh ternyata itu ruh. Ya, ruh. Jadi ruh bisa bergerak dengan cepat. Sehingga orang berzikir yang lagi benar khusyuk, semangat zikir, perasaan baru 5 menit zikir pasti jam sudah 1 jam. Karena ruh begitu, cepat. Maka boleh jadi yang tadi juga ya, yang hitungan tadi itu Pak Ustadz Arma ruhnya udah ke sana gitu.
Jadi cepat. Makmum ketinggalan. Ada yang 3, ada yang 15 gitu. Dua kali aja, Ustaz, jangan sampai kurang. Ya terima salamnya. Sebenarnya itu udah seperti berapa? 65 setengah putaran ya, berapa? Bukan setengah putaran ya. 2 putaran setengah ya. 165 lebih. Lebih ya, tengah-tengah sedikit lagi tuh. 3 nariknya. Kalau kurang anggap aja dibantu sama roomnya. dibantu roomnya. Jadi cepat. Karena pengalaman tak apa? Khotaman yang satu kemarin Ustaz. Oh gitu. Emang dia jika lebih banget gemuruh di musola ini alhamdulillah. Saya pas pada sholat itu kurang 15, belakang kurang 11, kurang umat. Diprotes imam. Nggak apa-apa ya. Masalah. Masalah. Ngomong Ustaz tadi mah, imam duduk ke Isya. Oh, itu mau jalan kok. Berarti diprotes. Udah tidur. Oh. Tapi nggak tidur. Oh lagi semangat. Oh. Speaker ya. Makanya kan ada pertanyaan dari jamaah Harumdon. Dikira kan dari kita kan on terus kalau speaker kalau buat dikir kita ya. On terus biar kedengaran biar Mengingatkan. Biar bahwa di musola ini hidup gitu kan. Nah ini bapak ini yang nggak dengar dari itu dari Bang Piro. Yang tersentuh di sana jauh. Alhamdulillah. Mau dicari. Kalau nanti mah tetap aja ngopi di sana. La ilaha illallah. Kita mau sholat kan? Alhamdulillah para jamaah sekalian para ikhwan. Ai batur keur ngobrol teh suka hehehe. Para ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini walaupun sampai jam 12 lewat kita berzikir, zikir lewat la ilaha illallah khotaman dan zikir seperti ini. Mudah-mudahan nantiasa ilmu yang kita dapatkan malam ini nantiasa bermanfaat. Dan untuk biar hidup ini pertanyaan seperti ini biar hidup, majelis kita biar hidup. Kalau jangan sampai gini, kalau pas Kang Ustaz udah nggak ada, gini gitu kayak padahal pengen nanya ini, tapi PR-in aja besok, bulan besok insya Allah. Mudah-mudahan Pak Ustaz sehat. Amin. Dan semua senantiasa dapat istiqomah di sini. Amin. Ya alhamdulillah regenerasi yang muda saya alhamdulillah. Kamu udah tua-tua ya? Ini cucunya yang wakafkan. Alhamdulillah. Biar di depan sudah dia apa? Alumni dari Boyo. Mudah-mudahan saya emang nggak ada ilmunya, saya hanya pengamal, nggak ada ilmunya. Barokah yang Mudah-mudahan yang kita laksanakan pada malam ini bermanfaat dan dapat ilmu yang bermanfaat. Walaupun katanya tadi mau lagi terus kita kamu sama si akan minum muala saya tadi kan itu di ngopi. Mudah-mudahan